Oke, selamat datang lagi di Putra Media Channel. Untuk kesempatan video kali ini, kita kembali membahas tentang sebuah receiver Caption ya. Dan kali ini saya sudah kedatangan lagi salah satu receiver Caption untuk diperbaiki ya. Dan untuk di video kali ini, posisi si Caption ini sudah selesai diperbaiki ya. Dan kali ini saya akan menjelaskan perbaikannya ya, cara untuk perbaikannya dan apa permasalahannya ya. Oke, sehari sebelumnya ini saya dikirimin ya, ada yang ngirimin salah satu receiver Caption C2000 ya. Dengan kondisi ini receiver menyala normal ya. Maksudnya ini nomor digitalnya di depan menyala normal. Ya, tampilan ke televisi, menu-menunya juga menyala dengan normal ya. Tetapi permasalahannya yaitu tidak mendapatkan sinyal. Tidak bisa mendapatkan sinyal ya. Ini receiver hidup tapi rusak. Begitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Receivernya hidup tapi tidak bisa dipakai karena tidak bisa menerima sinyal dari satelit atau dari parabola begitu ya. Nah, kondisi saat ini receiver ini sudah saya perbaiki ya. Dan sekarang saya akan sharing kepada kalian semua pengguna Caption, apabila ada yang sama mempunyai receiver Caption dengan kondisi kerusakan yang sama seperti yang saya akan bahas ini, mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Oke, sekarang sudah kita fokus ke mainboardnya, ke mesin utama si receiver Caption ini. Ini adalah chipsetnya ya, IC chipsetnya, IC programnya yang memakai pendingin ya. Nah, di sini saya sudah cek beberapa tegangan wajib yang harus ada di mainboard receiver Caption ini. Ternyata dari mulai 12 volt utama, 5 volt, 3,3 volt, 1,2 volt itu hadir semua ya, yang artinya normal. Tetapi setelah saya cek tegangan ya, tegangan out yang ke LNB, nah yang ke konektor LNB ini ya, nah yang ke konektor LNB ini jalurnya di sini ya, ada di sini nih. Jalurnya ada di sini ya. Keluar ke sini ke konektor kabel LNB yang ke parabola. Ternyata ya, dari konektor LNB ini ya, jalur positif dan negatif di sini, yang positif yang tengah ya, yang ada lubang di sini, yang negatifnya yang pinggir ini yang dratnya. Ternyata di sini tidak mengeluarkan tegangan ya. Jalur ini, nah jalur yang ini, nah yang ini, yang ke konektor LNB tidak mengeluarkan tegangan. Dan seharusnya jalur yang ke LNB ini, ya, jalur yang ke LNB ini harusnya mengeluarkan tegangan antara 13 volt dan 18 volt, ya, yang artinya diatur oleh IC polaritas. Kalau di posisi polaritas vertikal, di konektor LNB ini harus mengeluarkan tegangan 13 volt ya. Tetapi kalau polaritasnya menggunakan horizontal, di konektor LNB ini harus keluar tegangan 18 volt ya. Nah, setelah saya cek ternyata tidak ada tegangan, baik itu di polaritas vertikal atau polaritas horizontal. Nah, setelah saya cek dan hasilnya seperti itu, lalu saya langsung mencurigai di area sistem blok
polaritas di sini ya. Untuk pengaturan tegangan 18 volt dan 13 volt. Dan di sini terdapat satu IC polaritas ya. Di sini ada satu polaritas IC dan ada dua elko dan ada juga dua dioda ya yang hitam ini. Nah, ya. Ini ada dua elko. Ini elko sudah saya ganti ya. Yang aslinya itu agak kecil, saya sudah ganti. Dan di sini ada dua dioda ya, yang ini ya, yang dua ini yang hitam itu adalah dioda ya. Dioda penyearah, yang satu ini untuk ke konektor LNB ya. Dan di sini ada tentunya IC. Nah, yang ini IC ya, yang hitam aki 8 ya. Nah, yang ini adalah IC ya. Nah, kaki 8, yaitu kakinya di kiri 4, di kanan 4. Ya. Nah, yang saya curigai langsung ke IC ini, ya. IC polaritas. Ya. Nanti kodenya, kode IC-nya saya tulis saja di deskripsi ya. Saya lupa dan di sini juga sudah tidak kelihatan ya. Bekas pemasangan ini ada minyak ya. Minyak tinol bekas pemasangan ya. Nah, tidak untuk saya langsung ganti saja IC ini, IC polaritasnya ya. Ini cukup susah ya untuk membukanya kalau tidak dengan alat atau tidak memakai solder blower ya. Ini susah karena saya menggunakan solder biasa ya. Kalau dengan solder blower yang buat servis HP itu mudah ya. Setelah saya ganti IC-nya, nah ada keluar tegangan, tetapi belum normal. Kalau tidak salah, tegangan keluar ke polaritas vertikal dan horizontalnya naik turun ya. Saya cek menggunakan multimeter ya, ternyata tegangannya naik turun ya. Nah, setelah itu saya ganti si elko yang dua ini ya. Si elko yang dua ini langsung saya ganti si elko-nya. Dan saya juga cek diodanya, ternyata diodanya aman, masih bagus. Saya ganti elko keduanya, langsung diganti setelah tadi penggantian IC polaritas ini. Dan saya tes lagi tegangan out yang ke konektor LNB atau ke konektor parabolanya. Dan alhamdulillah langsung keluar tegangan secara normal ya. Di polaritas vertikal ada tegangan 13 volt dan di polaritas horizontal ada juga tegangan 18 volt ya. Jadi itu ya. Kalau kalian punya receiver Cavision khususnya yang hanya bukan yang hanya receivernya nyala secara normal, tampilan ke TV-nya normal, tetapi tidak bisa menerima sinyal. Ya. Nah, solusinya yaitu paling utama di IC polaritas ini ya. Mana? Nah, yang ini. Oke, tunjuk ya yang mana? Nah, yang ini ya. Polaritas yang ini, yang kaki 8 ya. IC polaritas yang kaki 8 ini yang menuju pengaturan ke konektor LNB ya. Dan jangan lupa cek juga elko-elkonya dan diodanya. Oke, barusan sudah kita simak sama-sama penjelasan apa itu solusinya ya. Di saat kalian mempunyai suatu masalah di receiver Cavision C2000 ya, C2000 khususnya yang menyala normal tetapi tidak bisa menangkap sinyal ya. Posisinya normal ya. Ini posisi normal seperti ini saya tes. Nah, di saat datang seperti ini posisinya normal ya. Posisi normal seperti ini menyala dan ke televisinya juga tampil menu-menunya ya, seperti yang sudah jelaskan tadi.
Tetapi si receiver ini tidak bisa menerima sinyal, ya. Nah, solusinya seperti yang sudah saya jelaskan barusan, ya, yaitu permasalahannya ada di IC polaritasnya yang rusak, ya, yang tidak bisa mengeluarkan tegangan untuk ke parabola, untuk ke LNB, ya, sebesar 13 volt untuk vertikal dan 18 volt untuk polaritas horizontal, karena IC-nya rusak, ya. Dan setelah ketahuan IC-nya rusak, jangan lupa juga cek juga elko-nya, ya, elko yang dekat IC tersebut. Dan jangan lupa cek juga diodanya, dioda yang out untuk ke konektor LNB-nya. Di situ ada 2 dioda, ya. Cek saja diodanya, kalau setengah short atau short lalu ganti saja, ya. Tetapi yang paling utama yang sering rusaknya itu yaitu IC polaritasnya, ya. Coba aja ganti dan hati-hati untuk pergantiannya, ya. Karena IC tersebut kalau kena terlalu panas bisa rusak, ya. Bisa rusak di saat pemasangan. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian mengerti, ya, maksud pembicaraan saya di video ini, tujuannya dan solusi-solusinya. Karena untuk video di saat penggantian IC ini, ya, saya tidak divideokan, ya. Ini sekarang receiver sudah normal lagi dan sudah bisa menerima sinyal lagi, baik itu memakai parabola mini KU band atau memakai parabola besar yang C band. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan komen, ya. Silahkan komen apabila kalian ada yang mau ditanyakan, tidak mengerti atau bagaimana, ya, silahkan komen saja. Oke, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Putra Media.